Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darang Wicaksono. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1H dengan nomor NIM 501200645. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk karangan. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karangan. Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Karangan pun ada 5 jenisnya. Yang pertama ada karangan deskripsi, yang kedua narasi, yang ketiga eksposisi, yang keempat argumentasi, yang kelima persuasi. Karangan deskripsi adalah suatu tulisan atau karangan yang menggambarkan atau merupakan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Biasanya, apa yang kita gambarkan dalam karangan kita merupakan hasil pengamatan panca indera kita. Karangan narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu, dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Karangan eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Karangan argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Karangan persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Saya akan memberikan satu contoh karangan deskripsi. Taman Mini Indonesia Indah adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Di sana, kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai, seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling, menikmati pemandangan di sekitar taman, sekaligus belajar tentang Indonesia. Selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai, seperti WC umum, tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan, karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga, karena selain berlibur, kita juga bisa belajar di sana. Selanjutnya, contoh dari karangan narasi. Akhirnya, hari ini tiba. Hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Aku bangun pagi-pagi sekali, kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sarapan terlebih dahulu. Pukul 7, kami berangkat menuju kebun binatang. Kami pergi ke kebun binatang menaiki mobil ayahku. Ayah dan ibuku duduk di depan, sedangkan aku dan kakakku duduk di belakang. Selanjutnya, contoh karangan eksposisi. Pertalite merupakan bahan bakar ramah lingkungan yang diusung sebagai harapan baru bagi Indonesia. Selama ini, masyarakat Indonesia mengenal dua jenis bahan bakar, yakni premium dan pertamax. Harga premium relatif lebih murah dari pertamax. Karenanya, premium menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat pengendara. Berdasarkan informasi terbaru, pemerintah akan mengganti bahan bakar premium ke bahan bakar terbaru, Pertalite. Pertalite lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan premium. Hal ini dikarenakan pada pembakaran Pertalite sempurna, sedangkan premium menyisakan beberapa zat berbahaya seperti CO2, CO, NOx, dan PB atau timbal yang bersifat racun. Pertalite membuat tarikan mesin lebih baik dibandingkan dengan premium. Pertalite memiliki nilai oktan 90-91, hanya 1 poin lebih rendah dengan Pertamax, yakni 92. Sedangkan premium memiliki nilai oktan 88. Hal ini menjadikan mesin dengan bahan bakar Pertalite lebih lincah, kecepatan lebih tinggi, dan emisi gas buang lebih bersih. Subsidi digunakan untuk premium cukup besar. Hal ini dikarenakan beban impornya sangat besar. Karenanya, pemerintah mencoba alternatif Pertalite untuk mengurangi beban impor premium.
Harga Pertalite memang lebih mahal dari premium, namun lebih murah dari Pertamax. Meskipun demikian, keunggulan yang ditawarkan Pertalite cukuplah seimbang dengan harganya. Tidaklah berlebihan jika Pertalite diusung sebagai harapan baru Indonesia untuk masa depan lebih baik. Selanjutnya, contoh dari karangan argumentasi. Pendidikan gratis hanya janji yang bergema luas saat kampanye dan pemilihan pemimpinan daerah maupun pusat. Saat pemilihan usai, akan lain ceritanya. Anak-anak miskin di kota, desa, dan pedalaman tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Di perkotaan, sekolah berlomba-lomba meningkatkan sarana dan prasarana dengan jalan menaikkan pungutan dengan dalil sumbangan pendidikan, uang gedung, dan lain-lain. Karena biasanya masyarakat perkotaan lebih memilih sekolah yang mempunyai sarana pendidikan yang baik, sehingga mereka tidak akan segan untuk membayar mahal demi memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sebaliknya di pinggiran kota, pedesaan, dan pedalaman, sekolah tidak bisa mengenakan pungutan kepada orang tua siswa karena tidak ada lagi yang bisa dipungut dari masyarakat. Para siswa harus puas dengan kondisi fasilitas pendidikan. Dan inilah contoh karangan yang terakhir, karangan persuasi. Buah hati kami, Ananda Dhani Rifki Firdaus, 2,5 tahun, bisa dipanggil Rifki. Ia lahir melalui proses sesar sejak usia 2 minggu. Ia sering sakit-sakitan, bilirubinnya tinggi, mencapai 24,0, sehingga harus dirawat inap di rumah sakit. Untuk mengisi kekurangan cairan tubuhnya, selama di opname itu, ia mesti minum susu formula. Saya sendiri hanya mampu memberi ASI sampai usianya 5 bulan. Setelah 1 minggu di rumah sakit dan 1 bulan berobat jalan, dia normal kembali hingga 0,1 punya. Di usia 9 bulan, ia sakit lagi. Dokter mendiagnosis. Berulang-ulang ia harus menjalani tes urin. Untunglah 2 bulan kemudian hasil tes itu negatif, yang berarti kondisinya membaik. Ketika usia 16 bulan, ia kembali terkena infeksi saluran kencing. Setiap kali tes urin positif, ia harus minum obat antibiotik. Hingga 5 kali tes urin, pada tes ke-6 syukurlah hasilnya sudah negatif. Saat 3 bulan kemudian dites ulang hasilnya benar-benar negatif. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.